Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan rekan seperjuangan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Vika Puja Astuti dengan NIM P0174133229092 dari Program Studi Sedana Terapkan Kebidanan dan Profesi Bidan TK1B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Normanza SPD MPD. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebijakan. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Ibu Eliana SKM MPH, dan saya hormati dosen yang mengajar di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkatnya lah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan seminar nasional pada hari ini. Dan tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita, yaitu baginda Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, izinkan saya menyampaikan materi tentang asuhan kebidanan komprehensif. Sebelum saya memulai seminar pada hari ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pak petani membawa pahat untuk menanam buah tomat. Mari jalani cara yang sehat agar hidup terasa nikmat. Baiklah, di sini saya langsung masuk ke materi. Tujuan asuhan kebidanan komprehensif atau asuhan kebidanan komprehensif merupakan asuhan yang diberikan untuk mencegah resiko tinggi kehamilan secara menyeluruh dari ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, dan keluarga berencana dengan program pemerintahan yaitu home care. Selanjutnya yaitu konsep dasar teori. Yang pertama yaitu kehamilan, merupakan peristiwa yang di dalam kehidupan seorang wanita, prosesnya dimulai dari konsepsi hingga pengeluaran bayi dari dalam rahim, menuntut adaptasi dan ibu hamil, keluarga, dan orang-orang terdekat kehamilan. Bagi Pak Sutri adalah suatu perkembangan keluarga dengan kehadiran anggota keluarga barunya, perubahan hubungan dan peran dalam keluarga. Yang kedua adalah persalin. Dalam pengertian sehari-hari, pertahanan sering diartikan sebagai serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang telah cukup bulan, disusul dengan plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau jalan lain, berlangsung dengan bantuan atau dengan kekuatan ibu sendiri. Bayi baru lahir ini adalah masa yang dimulai ketika bayi baru keluar dari perut ibu hingga bulan pertama kehidupan. Masa nifasnya, nifas atau yang disebut dengan proprenium, adalah masa yang dimulai plasenta kuat dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula atau sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Selanjutnya adalah neonatus. Masa neonatus adalah masa sejak lahir sampai 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran neonatus. Bayi berumur 0 atau baru lahir sampai dengan usia 1 bulan atau 28 hari. Sesudah lahir, kontrasepsi keluarga berencana adalah suatu tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapat kehamilan yang sangat diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga konsep. Dalam manajemen 7 langkah versi konsep dasar manajemen, pengkajian dibagi menjadi 2, yaitu data subjektif dan data objektif. Selanjutnya intervensi. Data dasar selanjutnya identifikasi, diagnosa, masalah atau potensial. Selanjutnya identifikasi, kebutuhan segera. Selanjutnya intervensi. Selanjutnya implementasi, dan selanjutnya evaluasi. Nutrisi. Dalam kehamilan, gizi pada waktu hamil harus ditingkatkan hingga 300 kalori per hari. Ibu hamil seharusnya mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, zat besi, dan minum yang cukup, cairan seimbang. A. Kalori untuk orang hamil menyusui masing-masing adalah 2.300 dan 2.800 kalori. B. Protein selama hamil dibutuhkan tambahan hingga 30 kg. Hari protein yang dianjurkan adalah protein hewani seperti daging, susu, telur, keju, dan ikan, karena mereka mengandung komposisi asam amino yang lengkap
Mineral pada prinsipnya, semua mineral dapat dipenuhi dengan makanan-makanan sehari-hari, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, dan susu vitamin. Vitamin sebenarnya telah dipenuhi dengan makanan sayuran dan buah-buahan, tetapi dapat pula diberikan ekstra vitamin, pemberian asam folat, terbukti mencegah kecacatan pada bayi. Selanjutnya kalsium. Kebutuhan kalsium ibu hamil adalah 1,8 per hari. Kalsium dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, terutama bayi, pengembangan otot dan rangka. Selanjutnya zat besi. Diperlukan asupan zat besi bagi ibu hamil, terutama pada trimester 2, karena pada trimester ini memiliki kemampuan perkembangan yang semakin pesat, yaitu terjadi perkembangan tumbuhan kembang organ janin yang sangat penting. Pemberian tablet zat besi dimulai setelah rasa mual dan muntah hilang. Satu tablet dengan dosis 60 sehari selama minimal 90 hari, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia dalam kehamilan. Dan selanjutnya yang dapat kita ketahui yaitu jadwal pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan sebaiknya dilakukan sedini mungkin, segera setelah seorang wanita merasa dirinya hamil. Ketika pemerintah untuk pemeriksaan kehamilan mengenai jadwal pemerintahan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 hari selama kehamilan yang terjadi yaitu trimester 1, 1 kali atau sebelum usia 14 minggu. Trimester kedua, usia kehamilan antara 14 sampai 28 minggu. Trimester 3, antara kehamilan 28 sampai 36 minggu. Terhadap perlindungan ibu hamil dan janin berupa teksi, dini faktor, risiko pencegahan, dan penanganan dini, komplikasi kehamilan Kemenkes Republik Indonesia 2023. Tahap persalinan dibagi menjadi 4, yaitu fase 1, yang dimulai proses persalinan yang ditandai dengan adanya kontraksi yang teratur, adekuat, dan menyebabkan perubahan pada serviks sehingga mencapai pembukaan lengkap fase 1. Persalinan terdiri dari fase laten, yaitu dimulai dari awal kontraksi hingga pembukaan mendekati 4 cm kontraksi. Mulai teratur, tetapi lamanya masih di antara 20-30 detik, tidak terlalu luas. Fase aktif dengan tanda-tanda kontraksi di antara 3-10 menit. Lamanya 40 detik atau lebih dari luas. Pembukaan 4 cm hingga lengkap peruntukan bagi kepala janin. Waktu pembukaan servis sampai pembukaan lengkap 10 cm. Fase pembukaan dibagi menjadi 2, yaitu fase laten berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi saat lambat sampai mencapai pembukaan cm. Fase 3 aktif dibagi akselerasi lamanya 2 jam dengan pembukaan 3 menjadi 4 cm. Fase dilatasi 9 maksimal lamanya 2 jam dengan pembukaan 4 menjadi 9 cm. Fase desilasi lamanya 2 jam, pembukaan dari 9 sampai pembukaan lengkap. Selama fase 1 untuk 53 berlangsung 12 jam dengan pembukaan 1 cm per jam. Pada multiveregedia 8 jam dengan pembukaan 2 cm per jam. Komplikasi yang dapat timbul pada fase 1 yaitu ketuban pecah, dini kali pusat menumpang, obesitas plasenta, janin, intersia uteri, rusia 2019. Selanjutnya fase 2, pembukaan lengkap tanpa bagian kepala janin melalui pembukaan intravitus vagina. Ada rasa ingin berasa menerang saat kontraksi ada drama pada rektum atau vagina perineum, lihat menonjol, sumpah dan trigger ani membuka peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Selanjutnya fase 3, pada fase 3 setelah lahirnya bayi dan berlangsung proses pengeluaran plasenta. Tanda-tanda pelepatan plasenta terjadi perubahan bentuk uterus dan tinggi fluidus uteri, sekaligus memanjang atau menjulur keluar melalui vagina atau vulva. Adanya semburan darah secara tiba-tiba. Fase 3 ini berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus teraba, keras dan punggung terjadi tinggi pusat.
Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dinding. Biasanya plasenta lepas dalam 6 menit sampai 15 menit. Selanjutnya skala 4 dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama. Postpartum komplikasi yang dapat timbul pada skala 4 adalah subinvolus dikarenakan oleh uterus tidak diinterupsi pendarahan yang disebabkan oleh antonia uteri, laki-laki dan lahir sisa plasenta. Dalam mekanisme persalinan normal terbagi dari beberapa tahap gerakan pada janin dan panggul yang diikuti dengan lahirnya seluruh anggota badan yang baru. Penurunan kepala terjadi selama proses persalinan karena ada dorong dari kontraksi uterus yang efektif, persistif, serta kekuatan meneran dalam pasien. Dua penguncian atau adjustment tahap penurunan pada waktu di meter diareltar dari kepala janin telah memulai lubang masuk panggul. Pasien ketiga fleksi pada proses masuknya kepala janin di dalam panggul. Fleksi menjadi hal yang sangat penting karena dengan fleksi diameter kepala janin terkecil dapat bergerak melalui panggul dan terus menuju dasar panggul. Pada saat kepala bertemu dengan dasar panggul, tak hanya akan meningkat fleksi menjadi bertanggung besar yang sangat diperlukan agar saat sampai di dasar panggul, kepada janin sebuah dalam keadaan fleksi maksimal. Baik, selanjutnya 4, yaitu putaran paksi dalam. Putaran internal dari kepala janin akan membuat diameter aks posterior yang lebih panjang dari kepala menyesuaikan diri dengan diameter anterior dari panggul pasien. Kepala akan berputar dari arah diameter kanan miring ke arah diameter aks dari panggul, tetapi bangku tetap miring ke kiri. Dengan demikian, hubungan normal antara as panjang kepala janin dan as panjang dari bahu akan berubah dan leher akan berputar 45 derajat. Hubungan antara kepala janin dan panggul ini akan terus berlanjut sehingga kepala janin masih berada di dalam panggul. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan pada materi saya yang telah disampaikan? Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Baiklah, di sini saya ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersempatkan dirinya untuk mengikuti seminar pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini, saya Putra Pujastuti meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian seminar pada hari ini. Saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya Ari, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.